bersama kami di News.pol. Pemirsa, kita masih bicara soal pilkada serentak. Silakan berikan komentar Anda www.inewstv.mobile.com. Saya langsung ke Mas Iwel aja deh soal kontribusi tadi loh. Iya, Sepertinya begini ya, menjadi menarik. Apa sih dasar pikirannya kenapa harus ada sebuah Sebastian kontribusi ini kan gitu kepada terlalu partai? idealis. Bagus sih, mulia sekali ya keinginan Bang Sebastian ini ya. Tapi yang namanya partai itu saya bilang tadi kontribusi. Saya nggak setuju dengan istilah mahar. Kontribusi ini nggak perlu sekali kan, misalnya kayak partai yang lagi konflik. Itu kan butuh biaya ke pengadilan, ya kan? Benar nggak? Itu ada biaya-biaya yang harus juga begitu. Begini, kalau mau begitu, buat aturan terbuka. Kalau mau daftar ke partai ini biayanya sekian. Secara terang-terangan gitu ya, terang-terangan. jangan sembunyi-sembunyi. Jangan di bawah meja. Jangan tawar-menawar Mas Iwel. Tanya ke Pak Ini kalau Mas Iwel mulai dukung bawa meja, nanti meja-meja yang diangkat tuh. Pak Lorenz. Ada dua hal sebelum sampai ke Pak Lorenz. Jadi contoh-contoh yang disebutkan oleh teman kita Sebastian Salang bahwa dia tidak mendapat dari partai tertentu, tidak menggunakan mahar. Sebut aja Golkar, nggak usah malu. Iya, Golkar atau Kan siapa? boleh dong promosi Golkar juga. Boleh. Atau partai lain yang lain pun tidak menjamin bahwa seluruh calonnya tidak wajib bayar mahar ya. Dalam kasus Anda begitu. Betul, ya. Boleh lu membela diri lo Pak, silakan. Ya, jadi kalau kita pada prinsipnya dari awal kita sudah gariskan, itu sudah menjadi keputusan partai bahwa kita tidak ada uang mahar. Apakah itu karena yang bersangkutan mencalonkan atau dalam rangka koalisi mendukung persyaratan calon 20%. Jadi kalaupun misalnya itu ada, itu lebih pada oknum-oknum saja di lapangan. Nah kalau ada yang seperti itu ya supaya kita diinformasikan juga. Nah jadi dengan demikian kita bisa memperbaiki hal-hal yang diisukan yang kurang baik. Kalau memang itu betul, tentu kita perbaikan. Tapi ini bukan isu loh, sudah ada buktinya secara langsung dari Pak Sebastian Salang. Itu partai lain betul. Tapi saya menantang, ini menarik ya. Di dalam prakteknya harusnya semua mereka yang ditantang seperti ini itu juga berani seperti Sebastian Salang, ya kan? Menyebutkan karena bisa terjadi begini. Ini yang menarik adalah bisa jadi apalagi ada partai yang berkonflik, dia berharap dapat dari dua-duanya. Yang dari sini sudah putus hitung-hitungannya, yang dari sini nggak putus, nggak bisa maju juga. Kalau itu ada loh, kalau itu ada. Jadi banyak terjadi di beberapa hal bisa demikian adanya. Gitu. Jadi kalau Partai Golkar, kebetulan saya juga kan anggota tim 10. Jadi kita di tim 10 itu jelas itu tidak ada berbicara masalah uang. Ya, itu udah sikap kita. Jadi kalaupun ada ya mungkin itu oknum-oknum. Tapi kalau kita sebagai tim 10, kita sebagai partai DPP, baik Pak Agung Laksono maupun Pak Abu Rizal Bakri, sudah kita gariskan tidak ada soal-soal uang-uang seperti ini. Nah tapi kalau misalnya orang perorangan ya walau-walam kita nggak tahu ya. Jadi nanti kalau ada yang gagal mendaftar, dia boleh dong ya mengungkapkannya ya. Sebetulnya nggak karena yang penting dijamin nggak ada, tahu-taunya mereka gagal misalnya. Sebetulnya yang penting itu kalau orang kayak saya ini kan menyampaikan kepada publik, tapi belum melakukan transaksi. Tapi ada juga loh yang sudah melakukan transaksi, tapi tidak bisa mendaftar juga karena partai itu. Nah, itu sebetulnya yang punya nilai yang lebih penting untuk diproses lebih lanjut. Cuma masalahnya kemudian, apakah ada orang yang mau berani gitu? Kita mulai masuk ke kasus-kasus boleh nggak? Itulah mengapa saya coba mendorong gitu teman-teman. Ayo kita berani bicara. Nah kita mulai masuk ke kasus-kasus ya. Ada beberapa catatan kasus, misalnya Kota Waringin Timur. Ya. Ada calon bupati yang sudah dapat SK dari DPP, ya, Dewan Pimpinan Partai Pusat, Golkar kubunya Pak Agung Laksono, Golkar kubunya Pak ARB, Abu Rizal Bakri, dan PAN. Ya dari tim 10 lah ya pokoknya, sudah punya dari DPP. Kemudian harus mendaftar ke KPUD dengan diantarkan atau ditandatangani oleh DPD. Betul ya. Ternyata kasusnya DPD dari Agung Laksono itu ikut menandatangani dan mengantar. DPD PAN ikut menandatangani dan mengantar. DPD yang satu lagi itu orangnya nggak ada di tempat semua. Ke Surabaya kalau nggak salah. Nah itu dalam kasus itu dia tidak bisa mendaftar atau gimana Pak KPU? Ada beberapa variasi persoalan menyangkut partai yang bersengketa di daerah ya. Ada yang pengurus salah satu yang bersengketa, pihak yang bersengketa itu tidak mau mendaftarkan itu. Karena barangkali dia sendiri ingin maju. Tapi ternyata tidak direkomendasikan oleh pimpinan pusat partai. Atau dua-duanya tidak mau tanda tangan. Atau
ketika dua-duanya mau tanda tangan, tapi dia mewakilkan ke bendaharanya. Padahal menurut peraturan kita itu harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai di tingkat lokal gitu. Ada juga yang tadi menghilang, ya. Ada yang alasannya ke luar negeri, ada yang alasannya kemana begitu. Menghadiri itu memang variatif. muktamar atau apalah, pokoknya nggak di tempat lah pada waktu itu. Betul. Jadi, apa yang terjadi dan dengan itu? oleh KPU terhadap kasus-kasus itu adalah tidak diterima pendaftarannya, karena setidaknya ada 3 syarat ya untuk bisa mendaftar itu. Yang pertama adalah memenuhi syarat 20% atau 25% dari popular vote. Dan koalisi ya. Yang kedua adalah dia mendapatkan rekomendasi partai di tingkat pusat. Yang ketiga, dia dicalonkan oleh pengurus partai setempat. Nah, kalau partainya itu bersengketa, ada 2 pihak ya, maka dua-duanya harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus pusatnya, juga diajukan secara bersamaan oleh pengurus partai di tingkat lokal. Tapi saya kira ini KPU ada perlu perbaikan. Nggak, maksud saya itu ada di undang-undangnya atau di PKPU? Atau interpretasi? Jadi PKPU. Kalau norma di undang-undangnya adalah dicalonkan oleh pengurus partai setempat. Nah, karena ini adalah konteks partai yang bersengketa, maka KPU menerjemahkannya dalam konteks partai bersengketa harus dua-duanya mengajukan islah di pusat dan islah di daerah. Islah di pusat dan islah di daerah. Jadi sebenarnya begini, kalau kita Partai Golkar tim 10 sudah memutuskan. Kemudian DPP Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri mengeluarkan surat keputusan. Kemudian diserahkan ke daerah, DPD 2 tidak mau mendaftarkan. Kalau kubu Pak ARB langsung dia pecat ketua DPD 2 itu. Kalau kubu kita, dia itu kita ganti, kita PLT. Kita ganti dengan yang lain yang bisa mendaftarkan. Nah, jadi saya kira di KPU juga, kalau persoalan-persoalan seperti ini kita akan selesaikan secara internal seperti itu, tapi di KPU juga jangan kaku. Karena ini kan perlu juga waktu untuk penyelesaian. Hari ini terakhir, masalah administratif aja. Ya, untuk daerah-daerah yang diperpanjang adalah hari ini terakhir jam 16 tadi. Memang ada kemudian dipecat ya, karena tidak mengikuti perintah dari DPP. Nah, KPU tidak kaku juga, selama itu dikeluarkan oleh struktur partai yang memang kompeten untuk melakukan perubahan terhadap struktur partai di tingkat daerah, KPU tetap bisa menerima. Jadi misalnya sebelumnya tidak mau tanda tangan, di PJ-kan itu tetap KPU di PLT-kan. Di PLT-kan itu KPU bisa menerima. Sepanjang itu dikeluarkan dengan Tapi benar. seru loh, Wel. Jadi KPU ini juga mendorong orang untuk mem-PLT-kan. Di PLT-kan. Ini lebih pada teknis administratif sudah aja. jadi konflik solver ya, mendamaikan kedua belah Enggak, pihak. hati-hati. Malah bisa juga konflik trigger. Oh, gitu. Karena dibiarkan di pusat berislah, tapi di nggak sampai di daerahnya bawah. terus bergejolak. Nah, terus bagaimana menyelesaikannya? PLT-kan dong. Nggak, tapi menarik ya, KPU sudah punya sejumlah langkah untuk menyelesaikan problem-problem. Tapi kan soal, sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ke Kang Ubed, saya tidak suka menggunakan istilah mahar. Kalau kita menikah itu kan mahar luar biasa ya, value. Lalu dikotori dengan mahar ini ya. Mahar politik ya? Ya, mahar politik. Sebenarnya harus mungkin kita cari terminologi yang agak lebih pas. Justru maksudnya menggunakan mahar itu, Mbak, adalah supaya kesannya itu mulia. Jadi bukan transaksional, ya kan? Kesan, ada ya? mahar ya. Iya. Jadi ada ikatan Kang Iben hati. ini baik sekali dengan Tapi ini ya, mahar ini. apa tadi yang ini kan tindakan-tindakan kejahatan luar biasa ya. Bang Sebastian tadi mengatakan itu menjijikan dan lain sebagainya. Pertanyaan, negara hadir di mana? Di mana negara untuk tahu hal-hal seperti ini? Ini kan prakteknya sudah jelas di partai-partai di daerah Manggarai ada lokus dan kejadian yang seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ini Bawaslu-nya kemana? Apakah Bawaslu-nya mau menunggu saja Bang Sebastian datang ke Bawaslu cerita? Mestinya negara tidak melakukan Sama tadi hal loh yang seperti saya catat itu. juga ya. Siapa tahu sudah dapat dari DPP, kebetulan ada maharnya, tahu-taunya nggak bisa mendaftar. Karena di DPD ada masalah. Itu dia harusnya berteriak. Tapi di luar persoalan itu juga ada partai yang semula mendukung pasangan X, kemudian memindah dukungan ke Y. Nah, ini juga menjadi persoalan yang bahkan di daerah tertentu itu menghasilkan Sesudah daftar, menarik dukungan, memindahkan kepada calon yang baru. Dan ini kemudian melahirkan sampai kantor KPU dilempari, komisionernya dievakuasi begitu. Dan dipaksa untuk menerima pendaftaran itu. Nah, ini persoalan lain yang muncul akibat
pola-pola dari perilaku partai politik di dalam Tapi saya yakin ya Kalau dengan ada persoalan seperti ini yang menyelesaikan KPU atau Bawaslu atau Panwaslu. Kalau ada persoalan-persoalan seperti ini. Kalau persoalannya itu adalah menyangkut ketertiban KPU di dalam melaksanakan peraturan, maka dia akan dikoreksi oleh KPU setingkat di atasnya. Untuk memerintahkan bahwa Anda keliru untuk kembali kepada peraturan yang benar. Tapi kalau nanti kemudian dia sudah masuk kepada ranah yang lain, maka itu di luar KPU. Ya, saya ke Kang Ubed. Kang Ubed ini saya tahu sekali apa yang saya pikirkan. Iya, Saya betul. baru menilai Kang Ubed. Pak Sebastian ini adalah salah satu calon yang sangat bagus ya. Saya yakin juga banyak orang-orang yang punya uang, yang banyak duit yang mau membantu untuk bayar maharnya ataupun kontribusi itu 3 miliar mungkin kecil gitu. Bukan Tapi mahar dari ya, suap. tapi dari Bang Sebastian itu yang kontribusi namanya. Bang Sebastiannya tidak mau. Nah, kalau Kang Ubed pikir, kalau Kang Ubed sebaiknya orang seperti Bang Sebastian ini sebaiknya tetap aja maju, biarlah orang lain yang mengurus segala itu dia nggak mau tahu atau bagaimana? Atau udah pilihnya udah tepat? Langkah yang dilakukan oleh Mas Sebastian ini adalah langkah yang tepat karena ini adalah momentum penting untuk merubah banyak hal. Baik merubah sebuah proses transaksional politik yang selama ini berlangsung maupun merubah mindset publik sebetulnya. Sebetulnya publik merindukan satu pemimpin yang memiliki integritas yang kuat. Ada ruang kosong di situ. Nah, ketika ruang kosong ini kemudian muncul satu orang, saya kira itu menjadi poin penting. Jadi saya setuju. Saya bertentangan sekali dengan Pak Iwel ini dalam soal kontribusi and no freelance tadi. Kalau melihat Sebastian Salang, saya sangat sependapat dengan dia. Bahkan kalau diizinkan, saya akan menjadi tim sukses Anda nanti untuk di tingkat provinsi. Iya Kang, ya? Anda di kabupaten enggak? Provinsi dong. Tapi Bang Egy, kapan itu? Tanggal berapa provinsi? Nanti mahalnya lebih gede. Enggak, kita enggak pakai. Nah, tapi sebenarnya Bang Ege kalau calon-calon seperti Mas Sebastian ini kan adalah calon-calon yang kuat, calon-calon yang bagus begitu ya, yang akhirnya tidak jadi begitu untuk naik. Ini lagi-lagi. Saya rasa ketika teman kita datang ke sini kemudian mohon maaf ya, saya belum pernah melihat Anda sesedih ini sebelumnya. Oh memang tampang saya. Iya. Saya tidak melihat senyum Anda malam hari ini. Pada saat yang sama, ada pihak lain yang sedang tertawa betul. Karena apa? Ada satu lawan yang sangat kuat hilang. Jadi sebetulnya kelompok-kelompok yang sedang berusaha mempertahankan kekuasaan atau mencoba menang, dia sedang fokus pada lawan-lawan yang kuat. Lawan yang kuat mesti tidak boleh mendapatkan tiket. Ya kan? Itu juga bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Termasuk, ini menarik nih, nanti Pak Lorenz harus cerita. Gini, kan dari Pak Lorenz atau partai yang berkonflik harus dua. Ada yang sengaja sedemikian rupa, yang penting beli satu. Supaya lawannya nggak dapat. Kalaupun dapat yang sebelah, nggak bisa maju. Iya kan? Di sebelah aja. Kira-kira seperti itu. Baik. Bang Ege nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Saya takutnya nanti pemirsa juga jadi bingung, ini masalahnya kok jadi semakin banyak ternyata ya. Padahal harusnya pilkada serentak itu adalah bisa membuat semuanya menjadi lebih baik, istilahnya mengurangi anggaran juga begitu ya. Tapi kalau dengan ada mahar-mahar seperti ini, apakah memang juga akan menjadi membengkak anggarannya? Kita akan lanjutkan kembali pemirsa di News.pol. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Everybody needs somebody to love. Everybody needs somebody to love. And I choose you. And I choose you. Everybody needs somebody to love. Everybody needs somebody to love. And I choose you. And I choose you.